Assalamualaikum bosku, kembali lagi dengan channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta. Di siang ini kita kedatangan motor Mio yang kronologi penyakitnya itu kalau dibuat jalan sendat-sendat, semakin lama dia mati, terus didiamin selama 5 menit 10 menit dia hidup kembali. Kita curiga di bagian kelistrikan yang dari sepul ke keprok mengalirkan ke aki itu tidak normal. Langsung kita eksekusi bosku. Pertama-tama kita cek di bagian setrum dari akinya dulu bosku. Kita menggunakan avometer. Avometer ini menggunakan avometer otomatis. Kalau dia ada tegangan AC, dia ke AC sendiri, kalau DC dia sisik sendiri tanpa disetel. Kutub main kita arahkan ke kutub main, kutub plus kita arahkan ke kutub plus. Kita cek dulu posisi kontak off. Ada tegangan 12,29 normal akhirnya ini bosku. Coba kita kontak, kita hidupin, dia kalau digas bisa naik atau tidak. Kita pegang, kita gas. Mentok di 12,4038 itu tidak normal bosku. Sebenarnya yang dibutuhkan itu 13 sampai 14 volt itu bisa ngisi, berarti pengisiannya ini tidak normal. Pertama-tama kita cek di bagian sepulnya, sini yang kayak video yang kemarin-kemarin, yang putih bagian pengisian, yang kuning bagian lampu, yang hitam bagian main. Yang kita butuhkan putih bagian pengisian keprok. Langsung kita copot bagian keprok sini saja. Kita cek bagian keprok, ini warna putih yang dari sepul, warna putih pengisian menuju ke keprok. Ini sudah kita jumper bosku. Ingat kalau ini dicopot motor masih bisa nyala, soalnya akinya sudah dikasih setrum. Double starter juga bisa, tapi awas jangan menghidupkan lampu. Kontak on, kita coba hidupin, kabel putihnya itu ada setrumnya atau tidak. Ini kabel putih, kabel jumper tadi ada setrumnya, besar bosku, besar. Nah, setelah kita cek sudah ada setrumnya dari kabel. Sebelum kita pasang soket ini ke keproknya yang aslinya bawaannya bosku, kita bersihkan dulu dalam-dalamannya soket sini, soalnya motor ini tadi out menuju ke aki tidak ada daya setrumnya. Jangan vonis keproknya dulu, kita bersihkan soket-soket tembaga yang di bagian dalam sama di bagian dalamannya keprok sini. Terus sesudah bersih, coba kita pasang kembali, kita cek ulang kembali di bagian pengisian setrumnya. Ini ada out merah itu menuju ke aki. Aki nyabang kembali menjadi 2 menuju ke sekring, langsung menuju ke kontak dialirkan ke semua motor. Coba kita cek lagi. Kalau memang keproknya ini bermasalah, ini dicopot, itu motornya itu mati.
Kalau hidup, dia berarti pengisinya sudah kembali. Kita on, kontak, kita hidupin lagi. Tanpa kita tes menggunakan avometer bosku, avometer masih di bawah, tidak menggunakan avometer. Mesin hidup, coba kita copot. Nah, berarti permasalahan motor ini tadi, soket-soket ini bermasalah. Dia korosi di dalam soket-soketnya sini, dia kotor. Terus kita bersihin, terus kita pasang lagi, normal kembali. Coba kita cek nanti pengisiannya. Pasang ini dulu, terus menggunakan avometer. Coba kita cek ulang kembali dari awal, pengisiannya normal. Ini setelah kita pasang lagi bosku, soketnya kita pasang ke aki lagi. Kita cek ulang kembali voltase yang menuju ke aki itu mengisi atau tidak. Kita kontak, kita hidupin. Tadi aki off itu 12,2229. Coba kita cek lagi. Belum bisa mengisi bosku, berarti dari tegangan keprok itu tidak normal. Dia bisa hidupin mesin, tapi suplai pengisiannya itu tidak normal. Dia masih rata ketegangan aki yang awal tadi. Masih bisa hidup motornya, tapi aki tidak bisa mengisi. Tergantung sama pemiliknya. Kalau mau cas akinya itu normal, bisa mengisi dayanya, keprok ini harus diganti. Kalau tidak diganti, tidak apa-apa, penyebab korosi tadi sudah dibersihkan, aki sudah bisa menyuplai dari CDI dan yang lainnya, mesin bisa hidup normal, tidak sendat-sendat. Nyatanya dari keprok ini menuju ke aki dicopot, dia bisa masih hidup, tegangan 12 volt murni. Tapi yang dibutuhkan pengisian aki itu 13 ke 14. Kalau 12 sama 12 itu sama saja bohong. Coba kita cek menggunakan keprok atau kita menggunakan keprok yang lainnya, tegangan bisa naik atau tidak, ketegangan pengisian akinya. Coba kita cek menggunakan keprok bekas bosku. Ini normal asli, tapi bekas. Lihat warna bodinya keprok, di video kami ada penjelasannya, mampir ke sana kalau mau belajar. Kita copot, kita pasang. Nah, dipasang, klek. Nah, taruh sini saja. Kita cek kembali voltasenya bisa ngecas atau tidak. Lihat, coba kita gas. Voltase naik, pengisiannya normal. Dia turun kembali
kalau gas tidak dinaikkan. Dia ngecas tapi sedikit bosku, berarti permasalahan keprok itu lemah. Setelah kita ganti keprok, voltase naik ke 13 ke atas sampai 14, tapi awas jangan melebihi 14, nanti bisa over aki bisa jebol, keprok panas, CDI pun bisa mati. Sudah jelas bosku. Kalau mau lihat keprok, cara fungsinya, cara melihat bodi, dan cara perakitan kabel-kabelnya itu lain-lain, lihat di video kami yang sebelumnya. Tetap dukung channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta.